Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Double Vet. Bersama saya Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Kali ini saya akan sedikit ngebahas mengenai apa sih pentingnya vaksinasi. Kenapa sih kucing itu harus divaksin gitu? Kucing saya nggak divaksin juga sehat-sehat aja sih dok. Kenapa sih harus vaksin? Apakah ini konspirasi elit global atau semacamnya kayak gitu? Enggak seperti itu ya. Jadi gini, saya jelasin dulu. Ibaratnya kita analogikan sebagai rumah gitu ya. Kita misalkan punya rumah nih, kita punya rumah tapi kita nggak punya security, kita nggak punya satpam misalkan di lingkungan, pokoknya kita nggak punya security. Tiba-tiba ada maling datang masuk ke rumah, terus kemalingan lah barang-barang kita pada hilang, terus bahkan ya amit-amit sampai malingnya melukai kita. Nah seperti itu. Nah ketika kita udah tahu bahwa maling itu membuat kerugian buat kita, akhirnya kita memutuskan untuk hire atau menyewa security atau untuk penjaga rumah kita. Nah, ketika maling datang lagi misalkan suatu saat, sudah tentu dong pasti tahu ya ini si security atau penjaga rumah kita ini tahu kalau itu maling. Maka dengan sekuat tenaga dia juga akan berusaha ngusir malingnya, akan berusaha untuk maling ini tidak sampai masuk ke rumah. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Walaupun mungkin pada kenyataannya satpamnya atau security-nya itu bisa aja kalah sama maling yang bawa senjata seperti itu ya, bawa senpi atau sajam. Nah tapi setidaknya si satpam atau security ini pasti namanya berusaha untuk melindungi rumah kita. Nah vaksin pun seperti itu. Jadi ketika antigen atau virus masuk ke dalam tubuh kucing, ini tubuh kucing belum tahu ini tuh antigen itu bahaya atau tidak. Nah ketika virusnya masuk, dia membuat kerusakan pada sel-sel, menurunkan imun sistem, kemudian bikin kucingnya diare, muntah, atau bersin-bersin, pilek, dan segala rupa. Nah, tubuh ini masih belum merespon sama virus atau antigen yang masuk ini. Nah, bisa memang secara otomatis dia membuat antibodi gitu, karena udah kenal, oh ternyata ini bahaya, si tubuh ini ternyata kemudian bisa menciptakan antibodi untuk melawan. Tetapi biasanya memang tidak secepat ketika divaksin gitu ya. Jadi memang lambat, dia akan mengenali dulu, kemudian mengirimkan sistem ke sel-sel tubuh kita untuk membuat antibodi. Nah seperti itu prosesnya, jadi lebih lama. Tetapi ketika divaksin, kita memasukkan antigen atau virus yang tujuannya agar bisa dikenali oleh tubuh. Tetapi virus ini memang sudah dilemahkan, jadi tidak menyebabkan kerusakan atau tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Nah ketika kita memasukkan vaksin, kita memasukkan virus yang sudah lemah, kemudian tubuh ini akan mengenali, oh ternyata ini bahaya, ternyata ini ancaman bagi tubuh, sehingga tubuh menciptakan antibodi. Nah jadi suatu waktu kalau misalkan virusnya itu datang, virus beneran nih ya, datang, nah si tubuh ini sudah punya antibodi untuk mengusir atau melawan virus ini. Jadi begitu simple sebenarnya fungsi dari vaksin itu. Kita menggertak tubuh untuk menciptakan antibodi, karena antibodi ini tidak dibuat secara otomatis, jadi harus kenal dulu nih sama antigennya. Makanya kita masukin virus parvo, kalisi, terus rhinotracheitis tadi, sama chlamydia. Nah biasanya 4 ini sama rabies satu lagi. Biasanya 5 penyakit ini, 5 vaksin ini kita masukkan, dan vaksinnya itu ya satu ampul itu sudah terdiri dari beberapa vaksin isinya, kecuali rabies dia bisa sendiri kayak gitu ya. Nah jadi simpelnya seperti itu fungsi vaksin. Nah terus kenapa kok kucing saya sehat aja nih dok selama ini nggak pernah divaksin? Ya mungkin memang lagi hoki gitu, lagi hoki, imunnya lagi bagus, jadi tidak terinfeksi. Walaupun terinfeksi ya dia nggak terlalu gimana ya, mungkin bisa menahan karena daya tahan tubuhnya bagus kayak gitu. Tapi sekalinya kena, biasanya kucing-kucing yang seperti ini dia susah untuk diselamatkan, karena untuk Vanley sendiri, untuk parvovirus ini, kalau misalkan sudah menginfeksi kucing, dia kemungkinan atau persentase sembuhnya hanya 10%, dan rata-rata meninggal di bawah 5 hari, biasanya 3 hari lewat. Jarang ada yang sampai 5 hari ya, kecuali memang imun tubuhnya bagus, dia bisa dengan cepat memproduksi antibodi untuk melawan virusnya, ya biasanya ada juga yang selamat gitu, tapi tidak banyak. Bahkan yang divaksin pun kadang ya masih jebol gitu, kalau misalkan nggak rutin booster,
Karena fungsi booster ini juga untuk meningkatkan titer antibody. Nah, jadi si antibody ini tuh ada namanya titer. Titer itu mungkin simpelnya itu seperti jumlahnya. Jadi kita punya tentara nih, tentara misalkan, atau ya tentara, security, satpam atau apapun lah tadi ya, penjaga lah gitu istilahnya. Titer ini seperti itu bekerjanya. Jadi kita punya titer antibody, misalkan kita anggaplah 100.000 bala tentara ini untuk melawan virus. Nah, ketika virusnya masuk, kita masih kuat nih karena kita masih punya 100.000 tentara ini. Tapi seiring berjalannya waktu, titer ini akan terus menurun gitu kan. Mungkin nantinya hanya 1.000 atau hanya 100. Nah, ketika kita punya bala tentara ini cuma 100, virus masuk lebih banyak, nah itu bisa aja kalah. Makanya itu fungsinya booster, untuk kembali meningkatkan titer antibody biar si bala tentara ini jumlahnya tetap banyak dan mampu suatu saat melawan virus yang masuk kayak gitu ya. Nah, jadi kapan untuk pertama kali vaksinasi pada kucing? Itu bisa dilakukan pada 2 bulan. 2 bulan lebih sehari boleh, itu bisa, minimalnya itu 2 bulan kita udah bisa vaksin. Nah, dengan berat minimal setengah kilo udah bisa lah, yang penting kucingnya sehat kayak gitu ya. Terus syarat-syarat sebelum vaksin juga apa? Nah, syarat-syarat sebelum vaksin itu tidak ada kutuan, tidak ada jamur, terus udah dikasih obat cacing, tidak diare, muntah, pilek, pokoknya dalam kondisi fit, karena kita akan memasukkan antigen atau virus yang dilemahkan ke dalam tubuh kucing. Kalau misalkan kucingnya sedang keadaan sakit, jangankan untuk memproduksi antibodi, untuk dia berjuang melawan sakitnya juga udah keteteran kayak gitu ya. Jadi harus sehat. Nah, kemudian apa bisa ketika kucingnya sudah terinfeksi kemudian divaksin? Nah, ini tidak bisa ya. Jadi kucingnya udah terinfeksi, pengen divaksin ya itu nggak bisa, karena kan udah terinfeksi. Kita tambahin lagi vaksin ya otomatis jadi lebih parah gitu kan sakitnya. Jadi tindakan yang memang diberikan untuk kucingnya sudah terinfeksi itu hanya terapi suportif. Kita kasih antibiotik yaitu untuk infeksi sekunder dari bakteri. Karena imunnya turun, bakteri akan overpopulasi dan dia gampang sekali menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian terapi suportif lainnya kita kasih vitamin, suplemen, itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya agar tidak semakin ngedrop kayak gitu. Nah, kemudian apalagi nih, kemudian untuk booster itu dilakukan kapan? Nah, jadi biasanya tahapan dari vaksinasi itu pertama tadi 2 bulan kita vaksin. Yang pertama biasanya 3 jenis penyakit, itu Panle, Kalisi, sama Rhinotracheitis. Kemudian bulan selanjutnya biasanya booster yang 3 ini, Panle, Kalisi, sama Rhinotracheitis plus Chlamydia. Chlamydia ini untuk penyakit-penyakit yang biasanya itu pileknya nggak sembuh-sembuh, atau matanya sampai belekan, sampai keluar, bahkan dia enukleasi gitu ya, dicopot gitu matanya ya. Itu Chlamydia ini untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, kemudian bulan ketiga ada yang langsung diberikan rabies, tetapi saran saya diberikan kembali vaksin booster yang tadi, yang 4 gitu. Kenapa? Karena kebanyakan jebol. Kalau misalkan bulan ketiga itu kita kasih rabies tanpa booster lagi yang 4 penyakit ini gitu. Nah, kalau misalkan mau, memang bulan ketiga itu bisa untuk 4 jenis penyakit ini tadi, Chlamydia, Panle, Kalisi, sama Rhinotracheitis plus rabies. Sebenarnya rabies ini untuk melindungi ke kitanya sih ya, lebih ke kitanya, karena khawatirnya ketika kucingnya terinfeksi itu bisa menggigit kita dan dia membawa rabies. Nah, itu sih sebenarnya kita melindungi diri kita. Untuk kucingnya ya tadi yang 4 ini. Ada lagi tambahan untuk Feline Infectious Peritonitis atau FIP, itu juga sudah mulai ada vaksinnya. Nah, itu juga bisa diberikan untuk mencegah penyakit FIP gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pentingnya vaksinasi pada kucing. Jadi jangan sampai menyesal, karena intinya kalau misalnya kita mau kucing kita berumur panjang, yaitu obat cacing, kontrol parasit, sama vaksinasi rutin. Jangan kelewat. Jadi di buku vaksin itu jangan sampai kita kelupaan gitu, udah sampai setahun lewat kita baru vaksin ya. Kalau setahun kan memang boosternya setahun ya, setahun. Kalau misalnya udah 3 lengkap tadi nih, udah bulan saat 2 bulan, saat 3 bulan, saat 4 bulan, kemudian nanti diulang setahun sekali gitu, untuk menjaga titer antibodinya agar tetap bisa mampu melawan virus-virus tadi. Karena kenapa? Nah, kita
lihat juga kadang di lingkungan untuk Desember sama Januari ini banyak banget kasus panle sama kalisi itu banyak banget, dan rata-rata memang nggak ketolong. Karena kenapa? Karena ketika ditanya kucingnya udah nggak mau makan, muntah, diare. Ketika saya tanya, oh ternyata belum divaksin gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk vaksinasi. Terus untuk obat cacing juga jangan lupa, karena kalau cacingan ini juga bisa menurunkan daya tahan. Ketika kucing cacingan itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, dan ini sangat mudah untuk terinfeksi virus gitu ya. Nah mungkin sekian, semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya berikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komen, dan kalau ada ide untuk membahas apa lagi ke depannya boleh juga disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.